Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdullah Basalamah. Hari ini teman-teman, seperti biasa aku mau nge-review ya salah satu perumahan. Ini The Sultan Regency ya kan. Ini developernya by Podo Rukun ya. Podo Rukun ini salah satu yang cukup besar ya di Kota Malang dan lagi berkembang teman-teman. Untuk tipenya ini rumah ini Veneno teman-teman. Luas bangunannya dia 50, luas tanahnya ada yang 60 dan 66. Tipe ini cuma tinggal 2 unit aja karena memang spesial ya. Menurut aku ini spesial. Kita bahas dulu dari fasad ya, tampak depannya terlebih dahulu teman-teman. Menurut aku tampak depannya ini oke ya. Ini minimalis modern lah ya, bisa minimalis modern. Dan ini sudah full furnish. Ya, kalau contohnya sih ini udah ada full furnishnya, tapi nanti bisa request lah. Ya kan, bisa mau pakai furnish atau enggak ya terserah nanti teman-teman. Harganya juga termasuk kategori yang murah ya, 500 jutaan teman-teman. Enggak yang sampai 800 900. Luas tanahnya juga menurut aku cukup ya, 60 sampai 66. Udah 2 lantai, tapi di lantai 2-nya ini nanti dia hanya dipakai untuk jemuran ya. Contohnya ini untuk jemuran. Di tampak depannya ini dia memang nonjolin sisi kayak warnanya itu kayak abu-abu gitu, ada abu-abu tua dan abu putih. Terus ada pasangan kayak batu bata gitu ya. Mungkin kalau sedikit di coating dia lebih cantik teman-teman menurut aku. Di area depan juga udah ada taman teman-teman, mini taman ya, udah oke lah buat aku. Dan ada carport, tinggal nanti dikasih kanopi teman-teman. Nah, untuk tampilan dalamnya kayak gimana, nanti kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Nah, ini untuk tampilan daripada ruang tengahnya ya. Ini kebetulan dia modelnya kayak memanjang gitu teman-teman. Jadi memanjangnya sampai ke belakang tuh 8 meter. Nah, lebarnya ini 3 meter. Cukup lah ya untuk ruang living area ini, cukup. Sudah ada sofanya, terus ini kebetulan ini memang kayak custom ya teman-teman. Jadi aslinya itu kosong, terus ini kayak di custom gitu sama developernya, jadi diisi sama dia furnish-furnishnya. Menurutku penataannya oke ya. Ini ada sofanya, terus ada rak-rak kabinetnya. Ya bisa dipakai untuk cemilan, terus mungkin ada buku, jadi sambil baca buku bisa di sini. Terus di depannya ini ada TV teman-teman. Menurut aku oke ya. Terus di bagian belakang teman-teman, ini ada dapurnya ya. Ini ada dapurnya. Dan dapurnya cukup lah ya, cukup. Menurut aku cukup. Ukurannya ini 3 meter ya, 3 meter lebarnya ini. Ya panjangnya juga 3 meter. Terus dia pakai ini ya, kompor tanam teman-teman. Ini ada kompor tanamnya, terus ada sinknya juga. Ya menurut aku oke lah tatanannya. Juga keramiknya juga cocok ya buat aku. Aku seneng sih keramik warna-warna kayak gini teman-teman. Mungkin ini bisa pakai untuk area setrika juga. Oh ya teman-teman, aku mau terangin dulu denahnya ya. Tadi lupa aku deh. Denahnya itu modelnya seperti ini. Jadi di lantai 1 ada 2 kamar tidur ya. Terus di tengah-tengah kamar itu dia ada kamar mandinya. Selanjutnya coba kita masuk ke kamar tidur ya. Kamar tidur yang pertama. Coba kita masuk. Nah ini untuk kamar tidurnya ya teman-teman. Ya cukup lah ya. Ini 3 meter kali 2,5. Jadi panjangnya dia 2,5. Lebarnya dia 3 meter. Udah ada kordennya, terus ya penataan kordennya juga oke. Kalau dibuka dia ya lumayan ya, dapat cahaya dari luar. Dindingnya juga agak retak ya, sayang ini agak retak, mungkin bisa diperbaiki sedikit-sedikit. Lanjut lagi kita, nah ini kamar mandinya ya. Tadi di posisi tengah ya, di antara kamar itu ada kamar mandinya. Ini ukurannya 1,50 meter ya, kurang lebih 1,50 meter kali 1,20 meter. Full ya, keramiknya juga full, modelnya sama, cuma beda di keramik lantainya aja teman-teman. Oke sih, udah ada water heaternya juga, udah dipasang, udah lengkap lah ya. Terus lanjut ke kamar tidur yang kedua ya. Nah ini kamar tidur yang kedua, ukurannya dia lebih besar teman-teman. Yang kamar tidur kedua dia 3 meter lebarnya, panjangnya dia 275, jadi lebih panjang 25 cm lah daripada kamar tidur yang pertama. Menurut aku tatanannya oke ya dari rumah ini. Menurut aku tatanannya oke, dan aku juga suka teman-teman. Tangganya ini dia kayak sebagai penyekat juga antara ruang tengah dengan dapur. Jadi nggak langsung berhadapan sama dapur. Jadi kalau ada tamu pun
masih ada kayak semacam penyekat aja di tangga ini. Jadi fungsinya selain dia untuk tangga ya dia penyekat antara ruang tengah dan dapur. Lanjut lagi teman-teman, kita naik ke atas ya. Di atas ini untuk apa? Kita naik aja ke lantai atas. Oke teman-teman, sebelum ke atas ini ada yang menarik ya menurut aku. Lebar tangganya dia 70 cm cukup lah ya. Terus keramiknya juga nggak disamain, keramiknya dia motif kayu. Kalau lantainya kan dia pakai granit ya, 60-60 Ivory. Terus ini lampunya juga aku suka ya, lampunya ini kelihatan cantik banget. Apalagi dia memang plafonnya ini tinggi, hampir 6 meter. Jadi dari lantai dasar ini teman-teman ke plafon ini memang tinggi. Jadi luas, kesannya kayak luas gede, padahal ya nggak terlalu lebar-lebar amat ya, tapi kesan yang ditampilin karena plafonnya tinggi jadi kelihatan luas. Terus ada satu jendela teman-teman, itu jendela walaupun mati ya, dia tuh cahayanya lumayan ya, terang ya, di area depan ini cahayanya terang, masuk itu terang teman-teman. Saya agak sedikit retak-retak ya samping-sampingnya, mungkin nanti bisa diperbaiki ya untuk itu, untuk dinding yang depannya ini. Mungkin itu sih untuk tangganya ya. Coba kita naik ya, naik. Nah, ini mungkin di lantai 2 teman-teman. Buat aku ini lebih ke service area ya. Jadi untuk tempat jemuran, bisa sih untuk duduk-duduk. Tapi memang lebih ke area jemuran sih menurut aku. Masih bisa dipakai sebenarnya ini untuk kamar ya. Tapi ini atapnya dia udah ketutup, bukan kayak dak gitu di area belakang ini. Kalau di dak mungkin masih bisa untuk kamar, jadi memang nggak difungsikan. Jadi kamarnya mereka fungsikan untuk 2 kamar aja, di lantai 2 full service area. Area outdoornya AC-nya di depan, ya tampak depan. Menurut aku kalau di tampak belakang lebih cantik lagi untuk area outdoornya. Mungkin itu sih sekilas daripada rumah ini teman-teman. Gimana teman-teman, rumah ini menarik ya? Secara tatanannya, terus fasadnya juga bagus teman-teman. Rumah ini menurut aku bisa lah dipakai untuk investasi karena view-nya juga cantik ya, dari atas ini view-nya juga cantik menghadap ke kota dan pegunungan di arah Batu teman-teman. Oke teman-teman, gimana untuk rumahnya ini? Sekali lagi teman-teman aku bahas ya mulai awal. Spesifikasi daripada rumah ini teman-teman, tipenya itu 50 ya kan, dengan luas tanahnya ini ada yang 60, ada yang 66. Tipenya ini namanya Veneno teman-teman. Ini perumahan dari The Sultan Regency dari Podo Rukun ya di Kota Malang. Untuk harganya juga masuk kategori murah ya, 500-an teman-teman, dan nggak sampai 800-900. Menurut aku worth it aja. Row jalan dari perumahan ini juga udah lebar ya, 6 meter, jadi 2 mobil udah bisa berpapasan. Terus spesifikasi bangunannya aku tahu sendiri, dia pakai bata merah, jadi dingin ya, di dalam dingin, nggak kayak herbal ataupun batako teman-teman. Mungkin itu sekian review daripada rumah ini. Teman-teman bisa follow ya Instagram aku abdullahbaslama08 karena di sana juga ada listing rumah yang aku udah review. Terus juga ada TikTok aku Abbas Property, teman-teman juga bisa follow juga karena itu review singkat ya daripada rumah-rumah yang aku review. Kalau full singkatnya ya di YouTube ini. Jangan lupa teman-teman juga subscribe ya channel ini, karena semakin berkembangnya channel ini ya akan semakin banyak perumahan yang kita review. Teman-teman juga bisa request ya di komentar di bawah, itu mau request perumahan ataupun rumah yang kayak gimana, kita usahain ya untuk datang ke perumahan itu teman-teman. Kalau mau survei juga dapat kontak WA aku ada di bawah ataupun di bio Instagram aku, itu ada kontaknya, tinggal hubungin aja. Mungkin itu teman-teman sedikit review daripada rumah tipe Veneno ya, ini rumah minimalis modern. Sampai ketemu di next video, see you.